Dan ini kabar baiknya dua-duanya nih kalau kita nge-upload itu gratis, nggak ada biayanya. Message. Udah deh, item kita yang ini, yang permen, ini udah di list atau sudah dipasang harga jual. Let's go. Selamat datang kembali. Itu jadi collectible item. Bilang gak kenal maka gak nyangkut. Supaya teman-teman resmi Pepatah menjadi kita, sangkuters. Selamat datang di komunitas jual beli gambar atau NFT, di mana kami adalah orang-orang yang hobi jual beli gambar dengan harapan menjadi miliarder dari jual beli gambar. Di episode kali ini aku akan membahas mengenai bagaimana caranya untuk menjual NFT di OpenSea atau mengupload NFT kita untuk kemudian kita jual di OpenSea. Kita akan langsung masuk aja. Pertama-tama teman-teman masuk ke OpenSea terlebih dahulu nih, OpenSea.io. Kemudian teman-teman connect MetaMask terlebih dahulu. Oke. Kalau udah, teman-teman bisa masuk ke sini, kemudian klik My Collection. Nah, ini tadi aku coba. Selanjutnya teman-teman create a collection. Nah, di sini nih upload logo nih. Teman-teman bisa upload logo misalkan apa aja, terus featured image, bannernya. Oke. Nah, ini sebagai contoh aja ya. Nanti silahkan teman-teman bisa coba sendiri. Kemudian nih aku contoh collection kedua. Kemudian di sini URL-nya teman-teman bisa customize juga. Contoh dash collection dash kedua. Description-nya ini adalah contoh collection kedua. Nah, selanjutnya teman-teman pilih nih kategori. Kategori di sini ada banyak, mulai dari art, collectibles, music dan lain sebagainya. Nah, di sini aku coba contohin misalkan collectible aja lah ya. Selanjutnya, teman-teman bisa masukin link websitenya teman-teman di sini. Nanti akan muncul juga tuh di halaman collectionnya teman-teman. Kemudian bisa juga masukkan Discord, masukkan Instagram, masukkan Medium, atau masukkan Telegramnya collectionnya teman-teman. Selanjutnya di sini ada nih creator earnings, cuannya nih. Teman-teman dapat berapa persen dari setiap kali terjadi transaksi collectionnya teman-teman. Jadi yang nentuin kita atau kreator dapat berapa itu kreatornya sendiri, teman-teman sendiri yang nentuin berapa royalti dari collection yang teman-teman jual. Di sini aku kasih contoh misalkan ini maksimal di 10% ya. Karena kalau dicoba 11 ada tulisannya creator earnings cannot be greater than 10%. Maka kita coba 10 aja gitu. Kemudian di sini juga masukin walletnya teman-teman. Nah, ini aku coba copy walletnya. Oke. Nah, kemudian di sini ada dua pilihan jaringan. Ada jaringan Ethereum dan ada juga jaringan Polygon. Sederhananya kalau setiap transaksi yang terjadi di jaringan Ethereum itu memerlukan gas fee. Sedangkan transaksi di jaringan Polygon itu tidak memerlukan gas fee atau free. Makanya dia nulisnya di sini ada keterangan a fast gas free blockchain experience that works with Ethereum gitu. Jadi ada dua pilihan jaringan. Ini udah pernah aku bahas sih. Teman-teman mungkin bisa lihat di video aku sebelumnya mengenai Ethereum dan juga Polygon ini. Kemudian ini dan ini kabar baiknya dua-duanya nih kalau kita nge-upload itu gratis, nggak ada biayanya. Tapi nanti ketika pembeli melakukan transaksi baru kena gas fee. Dan yang kena gas fee itu pembeli kalau dia membeli produk kita, item kita. Tapi sebelum terjadi pembelian juga kita ngelakuin listing atau kita naruh harga project kita atau item kita berapa. Nah, pas listing itu kita kena charge teman-teman, kena gas fee gitu. Jadi ini terserah, bisa teman-teman pilih aja nih, ada Ethereum dan ada juga Polygon. Itu mungkin nanti aku akan bahas lagi lah lebih detailnya mengenai plus minus dari Ethereum dan juga Polygon. Nah, kemudian ada display temanya, ini ada 3 pilihan. Kemudian di sini juga ada pilihan explicit and sensitive content. Kalau mungkin apa ya, pornografi atau not safe for work gitu-gitu bisa di di hijauin, diklik ininya. Kemudian
Kalau udah selesai, create. Oke. Sekarang teman-teman udah berhasil membuat sebuah collection. Di sini contoh collection kedua. Ini tadi kalau dilihat, kita coba balik lagi aja. Jadi di sini kalau kita masuk ke edit my collection, pertama ada logo. Kalau teman-teman masukin foto di sini, maka tampilnya di sini. Oke, di collection teman-teman tampilnya di sini. Kalau teman-teman masukin feature image, itu masuknya nggak tampil di sini, tapi tampilnya begitu orang ngelihat collection kita. Nah, tampilnya di sini. Selanjutnya, banner itu tampilnya di sini dan juga tampil di sininya nggak tampil gitu. Jadi feature image tampil pada saat orang lihat my collection, tapi nggak tampil pada saat ngelihat dalam collectionnya. Tuh. Nah, kemudian nama collection tampilnya di sini, description masuknya di sini. Nah, nanti kalau masukin website itu tampilnya di sini nih, muncul nih, nambah dia gitu. Oke, ini udah buat collection. Selanjutnya kita nambah item. Sebelum nambah item, aku mau ngasih lihat ini dulu lah. Ini bisa edit. Terus juga di sini creator earnings. Nih menarik nih. Cuannya di sini. Jadi ini kayak rekening koran, bukan rekening koran. History transaksinya lah. Jadi di sini teman-teman itemnya berapa, unit price-nya berapa, kemudian jumlahnya berapa, terus fee-nya berapa. Fee untuk teman-teman. Maka teman-teman dapatnya berapa creator earnings-nya gitu. Ini nanti kalau terjual di sini nih muncul semua. Oke. Jadi gajiannya teman-teman itu munculnya di sini. Oke, sekarang kita akan add item. Create new item. Di sini teman-teman akan menambahkan item. Caranya pilih gambarnya dulu. Aku coba sembarang ya nih. Aku coba contoh misalkan add white. Descriptionnya the white and only. Oke, external link. Oke, kalau teman-teman punya website boleh dimasukin di sini. Kemudian properties. Nah, ini nih yang penting nih. Aku beberapa kali ngeliat collection yang nggak make properties. Padahal menurutku properties penting dan aku juga ngeliat project beli item itu ngeliatnya dari propertiesnya dulu. Nih propertiesnya aku kasih contoh misalkan kalau kalau gitu misalkan gambarnya bulat, maka aku tulis di sini bentuknya bulat. Kemudian warnanya apa? Hijau. Kemudian rasa misalkan rasanya apa? Strawberry gitu. Nah, kayak jadinya di projectnya, di itemnya teman-teman itu ada 3 properties ini nih. Ada bentuk, ada warna, ada rasa, yaitu bulat, hijau dan juga strawberry. Kemudian di sini ada level. Level ini parameter yang jauh lebih detail lagi. Tapi ini cukup jarang untuk digunakan sama beberapa project. Umumnya project itu menggunakan hanya properties aja. Mereka nggak menggunakan sampai level atau bahkan status. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan level dan status ini, itu jauh lebih bagus karena jauh lebih detail, lebih memudahkan orang untuk melihat apakah ini termasuk yang rare atau enggak itemnya. Oke. Kemudian kalau dilihat ke bawah lagi, ini, nah di sini bisa pilih jaringannya nih, mau Ethereum atau Polygon. Aku kasih contoh coba Ethereum kali ya. Oke, nah kemudian nih, ini nih ada tulisan ya. To freeze your metadata you must create your item first. Freeze metadata. Ini menurutku penting banget, tapi aku akan bahas di video selanjutnya karena akan masuk ke dalam pembahasan yang cukup panjang mengenai blockchain itu sendiri. Oke, udah deh, selesai. Upload deh itemnya gitu. Tada, the white. Contoh collection kedua, owned by you, kemudian juga created by you. Nah, karena tadi kita udah masukin propertiesnya di sini, maka muncul nih bentuknya bulat, rasanya strawberry, warnanya hijau gitu. Nah, aku mau coba bahas di bagian ininya nih, utamanya lebih ke details. Kalau teman-teman lihat di sini kontrak address-nya ini ada nih. Tapi ini kontrak address-nya adalah bukan address dari smart kontraknya hanya collection ini aja, tapi ini gabungan dari seluruh collection yang ada di OpenSea. Ini nggak aku kasih kata-kata yang mentah aja karena nanti ini penting banget menurutku dan aku akan bahas di video selanjutnya tentang ini. Kemudian di sini ada token ID. Token ID-nya juga nggak bisa kita kontrol gitu. Nah, iya
tokennya juga 1155. Nanti aku akan bahas juga apa ini maksudnya. Kemudian blockchainnya Ethereum. Dan metadatanya editable. Nah ini dia. Ini metadatanya masih bisa diedit nih. Jadi kalau udah diupload, kalau masih miliknya teman-teman masih bisa ngedit metadatanya. Apa yang mau diubah, misalkan mau nambahin description atau mau nambahin propertiesnya itu bisa gitu. Tapi karena di sini aku nggak mau contohin untuk ngedit. Nah aku mau coba contohin untuk sell, untuk menjual. Jadi kebanyakan juga orang ngejual itu yang sejauh ini aku temuin itu di Polygon. Kadang merasa bahwa fee-nya gratis. Di Ethereum emang kena gas fee-nya itu tuh yang chaos tuh. Makanya ya preferensi aja sih, atau gimana strateginya teman-teman untuk ngejual collectionnya teman-teman. Aku di sini mau kasih contoh, misalkan 0,02, kemudian listingnya nih durationnya biarin aja, atau kalau mau diubah jadi 30 hari atau 1 bulan juga bisa. Kalau udah complete listing. Nah, di sini kalau teman-teman belum pernah menjual sama sekali, jadi tadi aku bilang di depan ya, kalau bikin di jaringan Ethereum, ini akan kena 3 step ini nih. Initialize wallet, approve this item for sale, sama confirm harga listing. Kalau bahasa sederhananya, yang nomor satu nih, ini nih buka toko di OpenSea. Jadi kalau teman-teman nggak pernah ngejual sama sekali di OpenSea, teman-teman akan dikenakan biaya 1 kali yang kalau dilihat di sini ini 0,008 saat ini. Ya, ini turun 0,007. Ini biayanya 1 kali doang gitu. Nah, nanti kena juga di sini dan juga nanti di sininya nggak kena. Di sini udah tinggal tulis harga aja. Jadi kalau mau jualnya di jaringan Ethereum, maka akan kena 3 gas fee ini. Aku akan coba bikin item di jaringan Polygon, terus kita jual. Oke, ini sekarang aku udah buat item di jaringan Polygon. Kalau bisa dilihat di sini nih, Ethereumnya warnanya ungu ya, beda sama yang tadi. Ini aku buatnya di jaringan Polygon. Nah, kalau teman-teman mau ngejual di jaringan Polygon, pastiin di MetaMask-nya ini jaringan sininya nih, pilihan networknya ini udah yang terpilih adalah jaringan Polygon. Nah, selanjutnya teman-teman setting di sini harganya, aku contohnya 0,05, durationnya bisa teman-teman setting, service fee, creator fee. Oke, complete listing, klik unlock, sign. Oke, udah selesai. Kemudian di sini juga unlock currency, sign, udah. Dan yang terakhir, sign message. Udah deh, item kita yang ini, yang permen, ini udah di list atau sudah dipasang harga jual. Kalau dilihat ini itemnya harganya sekarang di 0,05. Kalau ada yang mau beli, orang bisa beli di angka 0,05. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Video selanjutnya aku akan bahas mengenai menjual collection NFT kita di OpenSea, tapi dari sisi teknikalnya, dari sisi blockchain-nya, juga berkaitan sama LuxRare. Pertanyaannya, apakah kalau kita nge-upload produk kita atau NFT kita di OpenSea, maka akan muncul juga di marketplace lainnya? Apakah ketika kita mengupload produk kita di OpenSea, maka sudah naik ke blockchain? Aku akan bahas itu di episode selanjutnya. Dadah semuanya.